Jadi kita itu seperti orang yang detik per detik diawasi terus oleh siapa saja. Bukan karena apa-apa, kita sendiri yang mengekspos diri kita pada siapa saja. Nah, ada lagi teori interaksi agama dengan media baru hari ini. Ada teori religion online dan online religion. Religion online itu ya ketika informasi-informasi tentang agama, doktrinnya, organisasinya, kebijakannya, pelayanannya, aktivitasnya itu disampaikan di dunia maya, dunia online. Itulah religion online. Jadi website dunia online itu adalah media yang dipakai untuk memberikan informasi tentang agama. Tapi nanti ada lagi kebalikannya, yaitu online religion. Kalau online religion itu aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan ya di ranah online itu. Yuk sholawatan bersama, yuk lewat Zoom misalnya. Ini online religion. Yuk Jumatan online, yuk. Kemarin kan rame kan itu waktu kita pembatasan pandemi itu. Ternyata asik ya Jumatan online itu, kita bisa santai misalnya. Itu jenis online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dilaksanakan secara online. Gitu loh. Ya kayak saya ada grup khataman ngaji itu kan ya pelaksanaannya di rumah tapi kan dilaporkan online. Siapa yang sudah selesai juz 1, juz 2 dicentang. Nanti ada yang ngirimnya ngaco, yang sudah kan terus rame. Itu online religion. Jadi aktivitas-aktivitas keagamaan yang memang dijalankan di dunia maya. Baik, beda dengan religius online. Kalau religius online aktivitasnya konkret, nyata. Tapi informasinya, laporannya, atau rekamannya disampaikan online. Itulah pola interaksi hari ini antara agama dan media. Nah, kalau ngaji filsafat ini religion online apa online religion? Kalau yang live gini mungkin religion online. Atau sebenarnya ya yang YouTube-nya yang on, atau yang mana? Atau online Pak tapi bukan religion Pak, wong filsafat misalnya. Tidak ada agama-agamanya mau ngomong filsafat. Nah, ini boleh nanti ya jadi kategori. Yang religion online sejak lama ada, tidak asing. Tapi yang menarik hari ini dunia online religion. Sekarang ramai sekali itu online religion. Aktivitas beragama sekarang banyak yang diboyong ke ranah online. Pengajian-pengajian, sholawatan-sholawatan, dan lain sebagainya itu onlinean sekarang. Baik, ada 2 framework ya malam hari ini. Tadi ada framework religious media, jurnalisme religius, dan banal religion. Sekarang ada framework religion online dan online religion. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada pandangan yang menarik. Kalau ini pengaruh media baru. Ini media baru ya belakangan inilah. Era-era yang kita sebut post-truth terhadap agama. Kalau ini efeknya. Menarik, ada banyak efek-efek
negatif ternyata. Saya tidak menyebut positifnya ya. Positifnya ya tadi ada kemudahan-kemudahan informasi, ada kemudahan-kemudahan interaksi, ada kemudahan dalam pendidikan dan lain sebagainya. Ini pengaruh media yang positif. Di depan sudah dijelaskan. Sekarang kita lihat yang negatif. Ada situasi hari ini, orang menyebutnya situasi post-truth, antara lain orang lebih mendahulukan media komunikasi dibandingkan makna komunikasi. Makanya hari ini orang menyebut matinya makna. Matinya makna itu maksudnya apa? Ada ribuan kata-kata, ribuan kalimat kita lontarkan tiap hari ke media-media yang kita miliki, tapi tidak ada 10%-nya yang punya makna serius. Hampir semuanya tidak terlalu bermakna. Itu orang menyebut hari ini matinya makna. Semuanya sebagian besar omong kosong saja. Tidak ada gunanya. Nah, ini era matinya makna. Bahkan banyak orang sudah ngomong ini, ngomong itu, rasa-rasanya dalam sekali yang dia share. Begitu ditanya, ini maksudnya apa? Saya juga tidak paham, saya cuma nge-share kok. Kan sekarang banyak yang begitu. Itu yang disebut matinya makna. Banyak yang kadang-kadang ngaji tidak bisa, tapi share-sharannya isinya Al-Quran, ayat sekian, menyatakan bla 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 bla. Orang lebih mendahulukan eksistensi kehadirannya daripada makna kehadirannya. Orang takut dianggap tidak ada kalau tidak tampil, kalau tidak eksis di media-media baru ini. Nah, yang pertama ini efeknya besar untuk agama. Akhirnya apa? Agama sering mengalami pendangkalan. Jadi orang yang tidak ngerti agama, tidak paham agama, ya pokoknya biar kelihatan bahwa saya ini ngerti agama dalam ilmunya, terus asal posting, asal share. Padahal tidak ngerti konteksnya. Tidak ngerti arah dan orientasinya. Saya kemarin ada yang cerita ke saya, ada loh Pak di YouTube itu yang menafsirkan surat Al-Qari'ah. Saya tidak tahu yang di mana itu. Yang dimaknai Al-Qari'ah itu bukan kiamat, tapi Al-Qari'ah itu Qari'ah, qari perempuan. Kan kita ada itu qari dan qari'ah. Nah, ada banyak lagi mirip kayak gitu yang isinya lucu-lucu. Itu yang membuat agama mengalami pendangkalan sekarang. Orang mungkin hanya mentransmisikan, mengulang saja kata-kata ustadznya, kiainya, ulamanya, tapi dia tidak ngerti konteks dan makolnya apa yang dia katakan, ya dia mentransfer saja. Padahal kan sering saya ceritakan, ya kadang-kadang ilmu, teori, wawasan, konsep baik itu kan juga harus jelas ruang dan waktunya. Menasehati, yo kita kan juga harus tahu yang kita nasehati siapa, untuk situasi apa, dalam konteks apa nasihat ini pasnya. Nah, itu baru dalam, tapi kadang-kadang kan pokoknya ini nasihat baik, dinasehatkan saja. Nah itu terus agama banyak mengalami pendangkalan. Yang kedua, terjadi pemaknaan yang sangat liar. Jadi setiap orang memaknai versinya sendiri. Jadi selain pendangkalan, akhirnya apa? Kekacauan makna. Kita tidak betah untuk menahan diri, saya itu bukan ahlinya, yang ahlinya beliau-beliau, ya sudahlah, terserah beliau-beliau yang ahlinya. Kita tidak betah begitu, kita ingin nafsir sendiri, memaknai sendiri, padahal kita bukan ahlinya.
Bahkan tidak hanya itu, kita tidak hanya nafsir sendiri, kita berani juga menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal kita bukan ahlinya. Ini efeknya, efek dari matinya makna karena model media baru yang lebih mengedepankan eksistensi daripada esensi, mengedepankan aku harus tampil, bukan makna dari tampilku atau hadirku. Ini PR besar kita, sudah. Ini untuk kita introspeksi ke dalam ya, tidak usah nuting siapa-siapa keluar. Paling tidak kita jangan begitu, itu saja sudah bagus. Semoga kita tidak jadi part of the problem. Kita tidak jadi bagian dari masalah ini, itu sudah bagus. Nanti pelan-pelan kita cari solusinya. Itu problem pertama. Problem kedua, hari ini orang kenal istilah banjir informasi. Gampang kalau ingin dapat informasi tentang apapun. Cuma efeknya banjir informasi itu seperti tadi, banyak orang tahu tentang agama tapi sedikit yang paham tentang agama. Yo, kalau sekedar tahu, saya ngomong filsafat apa, HP ini bisa merekam. Dia tahu. Tahu itu kalian bisa mengulang, itu sekedar tahu. Tapi paham itu, kamu tahu posisinya, kamu tahu porsi, presisi, konteks, uji validitasnya, dan lain sebagainya. Itu namanya paham. Konsep ini dipakai dalam situasi ini, dengan syarat ini, kemudian cara mengujinya seperti ini. Itu namanya kamu paham. Tidak sekedar hafal bunyinya terus kamu sampaikan. Jadi yo termasuk memahami ajaran agama. Konsep agama yang ini itu untuk situasi ini loh. Dalam era ketika damai, kemudian bla 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 bla, itu ngerti situasinya. Nah, kalau konsep yang ini dalam situasi perang. Jadi kita memang harus agak keras karena ini memang perang. Kalau perang lemah lembut ya selesai kita misalnya. Loh, ini ngerti konteksnya. Jadi setiap perkataan itu ada konteksnya. Ya, jadi ini masalah dari banjir informasi. Orang kemudian tidak ngerti posisi informasi, level informasi, syarat informasi, validitas informasi, dan lain sebagainya. Pokoknya dapat informasi berarti benar, gitu dong. Dan ini bahaya. Baik, yang ketiga, hari ini adalah situasi total transparansi. Tidak ada lagi yang rahasia, semuanya terbuka, kelihatan. Ruang privat hari ini lenyap. Semua ruang jadi publik, apalagi di dunia digital, dunia media. Tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi. Ada banyak, dulu ada kontroversi kartun dari Denmark, pelecehan gereja Katolik, pelecehan seksual. Itu kan berita yang ingin ditutup-tutupi mungkin, tapi tetap terbongkar. Kenapa sulit sekarang kita menciptakan ruang privat? Ada istilah total transparansi. Tidak bisa kita bilang, ini kan ceramah di komunitas saya sendiri. Ya. Tapi ya tetap terbuka untuk semua orang pada akhirnya. Dunianya memang polanya total transparansi. Ruang publiknya sangat terbuka. Sementara agama itu kan sebenarnya modenya mode privat. Keintiman kita, kedekatan kita dengan Allah. Tapi sekarang sudah terbuka semua. Ya kadang-kadang kan kita lagi sholat dipoto terus diposting. Atau jangan-jangan kita sendiri naruh kamera di depan terus. Biar kelihatan. Kayak ngaji ini nanti ada yang selfie 4, 5, 6 kali sudah sampai di depan berangkat ngaji nih. Trik.
Terus nanti masuk ke sini, sudah sampai masjid nih, crik. Nah, nanti saya masuk masjid, ustadznya datang nih, crik. Terus nanti saya duduk di sini, dimulai ngajinya, crik. Nanti ngantuk nih, crik. Yes. Orang semua tahu detik per detik apa yang kita lakukan. Siapa yang bongkar? Kita sendiri. Bahkan kopinya seperti apa sekarang di masjid ini seluruh Indonesia sudah tahu. Itu total transparansi. Jadi kita itu seperti orang yang detik per detik diawasi terus oleh siapa saja. Bukan karena apa-apa, kita sendiri yang mengekspos diri kita pada siapa saja. Itu kalau dalam teori persilatan itu, kita itu mudah kalah. Karena musuh kita tahu A sampai Z-nya tentang kita. Musuh yang sulit ditaklukkan itu kan yang agak misterius. Ini orang ini kayak gimana ya, itu sulit dikalahkan. Tapi kalau orang ngerti 100% tentang kita mudah kalah. Nah, agama juga begitu. Keintiman-keintiman, keasikan-keasikan religius kita jadi terganggu dengan model total transparansi ini. Ajaran-ajaran agama banyak yang melarang kita riak, melarang kita pamer, iri, melarang kita sombong, dan lain sebagainya. Tapi media-media baru ini kadang-kadang mendorong kita ke sana. Iya, manfaatnya banyak seperti saya bilang tadi, tapi ini ada sedikit beberapa ekses negatifnya. Apalagi kemudian ada istilah epilepsi komunikasi. Ini istilah dari filosof Perancis yang Brodiat. Kata dia, masyarakat kita hari ini itu masyarakat yang epilepsi. Orang yang sakit epilepsi itu kan sering kejang-kejang, seperti orang kaget itu. Nanti kalau sudah sembuh, tenang lagi. Kalau kumat, kejang-kejang lagi. Kita itu seperti itu hari ini. Kita sering kaget. Ada berita ini, wah, kita kaget. Nanti belum selesai kagetnya, ada kekagetan yang baru. Baru selesai yang ini, ada lagi kekagetan. Jadi tiap hari kita hidup dari kekagetan ke kekagetan. Yo, bahasa hari ini dari viral ke viral. Ini yang disebut epilepsi. Jadi kita ini masyarakat epilepsi. Efeknya apa? Agama pun pada akhirnya dielaborasi hanya pada aspek yang mengagetkan saja. Pada aspek yang wow, yang kaget saja. Yang biasa-biasa tidak pernah diekspos. Akhirnya apa? Banyak muncul orang yang patah hati karena agama, sedih karena agama, tidak percaya lagi dengan agama. Karena ekspos tentang agama itu selalu yang mengagetkan, yang kontroversial, yang biasanya terus yang negatif. Alah, agama sering bikin masalah saja, sumber problem peradaban kita. Ngertinya begitu. Kenapa begitu? Karena dia melihat yang diekspos tentang agama itu yang jelek-jelek, terorisme, pertentangan antar kelompok, dan lain sebagainya. Ini efeknya pada agama. Padahal yang baik banyak, yang positif kegiatan-kegiatan banyak, tapi tidak viral. Yang diviralkan yang sifatnya negatif-negatif. Nah, ini diantara efek dari media baru tadi terhadap agama. Baik, sudah ada positifnya, sudah ada negatifnya. Hubungan antara agama dan media. Belakangan ada konsep agama zaman baru. Ini menarik. Bukan agama baru, tapi agama zaman baru. Agama zaman baru itu cara beragama orang hari ini yang banyak sekali dipengaruhi oleh media-media sosial. Apa cirinya beragama hari ini itu? Yang pertama, non-individual.
non-institusional dan individual. Individual itu orang mencari kebenarannya sendiri. Alah Pak, saya sudah tidak butuh guru lagi lah, ustadz ulama. Sekarang ustadz ulama guru semua ada di YouTube, biar saya milih sendiri. Non-institusional. Mbok kamu masuk lembaga ini, lembaga keagamaan itu, biar kamu lebih terarah, tidak usah lah Pak. Saya sudah punya grup WA sendiri, saling berbagi. Non-institusional dan individual. Non-partisipatif. Jadi urusanku, agamaku. Kemudian jargonnya biasanya pencarian. Aku akan selalu mencari. Kok sudah jarang sholat Mas? Ini saya masih pencarian Pak. Kayaknya ngono, pencarian ndak ono akhirnya. Sudah 3 tahun sejak semester 1, sekarang semester 5, masih mencari mah. Iya Pak, masih mencari ini Pak. Kamu itu mencari apa? Ndak tahu Pak, pokoknya mencari saja. Kalau sudah ketemu kan namanya bukan mencari Pak. Ya wis lah, sak senengmu saya waras ngalah. Nah, biasanya terus sesuai kebutuhan. Kamu milih sesuai kecenderunganmu. Ketika kamu males-malesan, ya kamu terus biasanya nyari informasi agama yang mendukung malesmu. Takdir, tawakal, lillahi ta'ala, nasib kita sudah ditentukan, dan lain sebagainya. Itu pilihanmu dewe pokoknya sesuai kepentinganmu. Jadi ketika kamu sedang ingin cari pasangan, kamu cari dalil ta'aruf, cari dalil apalagi kita diciptakan setara, diciptakan untuk saling mencintai. Jadi kamu pilih yang begitu-begitu. Jadi sesuai kebutuhan. Itu beragama zaman ini begitu. Dan kamu merasa sudah tahu agama hanya dengan gaya tadi. Maka nanti ada ciri yang lain, namanya sinkretisme pengalaman. Jadi menggabungkan sendiri, memaknai sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan selama ini. Informasi keagamaan yang diterima selama ini dianggapnya itulah yang benar. Itu yang disebut sinkretisme pengalaman. Kita gabungkan sendiri pengalaman-pengalaman keagamaan kita, dan kita anggap itulah yang paling benar. Biasanya gaya seperti ini cenderung curiga. Kalau ada orang merentah-merentah dirinya, menyaran-nyarankan dirinya, menasehati dirinya, kamu keliru loh beragama kayak gitu itu. Terserah saja. Beragama kan pengalamanku sendiri, urusanku sendiri dengan Tuhan. Kamu ndak usah usir lah. Nah, sekarang banyak yang seperti ini. Buah dari sinkretisme pengalaman tadi. Dianggapnya yang dia alami itulah yang pasti benar. Bahkan nanti ada lanjutannya, yaitu agama kafetaria, atau istilah menarik lagi, prasmanan keagamaan. Kalian mungkin baru dengar sini, biasanya kamu prasmanannya kan bakso, nasi. Ini ada prasmanan agama. Jadi mirip seperti kalau kamu makan prasmanan itu kan, kamu milih sendiri sesuai yang kamu inginkan. Saya butuhnya cuma bakso sama siomay Pak, jadi nasinya saya ndak gitu. Saya nasi Pak, kalau nggak nasi ndak makan. Itu sak milih-milihmu. Jadi agama terus jadi seperti orang makan prasmanan. Pokoknya versimu. Sama dengan istilah agama kafetaria. Kafe-kafe itu kan masing-masing mengklaim ini racikan khusus kafe-kafe di sini. Kafe yang lain tidak ada yang kayak gini. Semua kafe kan begitu bilangnya. Jadi kita meracik sendiri. Ini khas kafe sini. Agama kafetaria juga begitu. Setiap orang merasa bahwa racikan agamanya yang paling otentik, paling unik, paling hebat. Jadi keberagamaan baru cirinya seperti ini. Dengan ciri yang seperti ini kemudian semuanya masuk ke media sosial. Akhirnya ketemulah banyak sekali perbedaan.
Konflik-konflik terus muncul bertebaran di mana-mana. Maka jangan kaget kalau sekarang kita melihat wacana-wacana keagamaan itu sering panas. Pendapat ini, pendapat itu. Yang sini lulusan Mesir, yang sana lulusan Barat, yang sini lulusan UIN, yang sana lulusan... Terus tempur dengan persektinya masing-masing, membanggakan kafetarianya sendiri-sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang disebut agama zaman baru. Zaman sekarang. Ini bahan mau diskusi nanti. Gimana mengatasi yang seperti ini? Gimana mengatasi sinkretisme pengalaman, agama kafetaria, atau prasmanan keagamaan? Agama hanya kamu comot bagian-bagian yang kamu sukai saja, kamu inginkan, kamu butuhkan saja.